Selanjutnya kita akan coba isi transaksi penjualan ya. Tadi kan kita sudah melakukan satu pembelian, berarti kita sudah punya stok barang, kemudian kita bisa jual. Jadi transaksi penjualan itu sebenarnya sama kayak pembelian tadi ya. Yang kita juga cukup merekap saja transaksi-transaksinya. Jadi misalnya ini adalah nomor urutnya saja, nomor 1, terus kemudian ini adalah tanggal terjadinya transaksi, terus kemudian ini adalah cost center, ini adalah lokasi gudang tempat kita ambil barangnya. Jadi misalnya saja Jakarta Sunter misalnya saja. Terus kemudian adalah diisi nama, kolom H ini adalah nama salesman-nya. Ini contohnya adalah Doni. Terus kemudian ini adalah nomor invoice-nya. Invoice 1001. Terus kemudian ini adalah kode transaksi. Kode transaksi ini di sini juga ada beberapa pilihan, ada penjualan, ada retur penjualan, ada sampel, ada ekstra, ada penjualan jasa. Karena ini penjualan reguler, kita isi penjualan saja. Nah, kemudian ini adalah nama customer. Nama customer itu juga kita bisa pilih ya dari customer yang sudah kita daftarkan tadi. Terus kemudian ini adalah nama barang, adalah barang yang kita jual. Terus kemudian ini adalah jumlah penjualan atau kuantitinya, misalnya 25, terus ini ada harga satuan itu kita ketik manual ya, karena harganya kan bisa berubah-ubah. Misalnya saja 125.000 misalnya. Terus kemudian total ini adalah formula, kita sudah otomatis. Nah, diskon ini kita siapkan kolom ya untuk isi diskon jika ada diskon. Misalnya diskonnya 18.600 misalnya. Ini total setelah diskon, terus kemudian yang perlu diinput lagi adalah tarif PPN-nya. Biasanya kan tarif terbaru itu 11% ya, jadi kita isi 11% jika ada PPN-nya. Jika tidak ada PPN-nya, jadi kita isi 0 saja. Terus kemudian ini total PPN-nya, ini formula juga. Terus kemudian ini adalah PPH. PPH itu kalau kita jual dipotong pajak ya, karena ini jual barang, jadi PPH-nya 0% ya. PPH 23-nya maksudnya. Ini keterangannya kita isi saja penjualan. Ini sebenarnya bisa diisi apa saja ya untuk catatan untuk memudahkan kita. Misalnya ada catatan khusus kita bisa tulis di sini. Nah, kemudian standar cost-nya ini adalah otomatis dari formula. Standar cost itu adalah harga beli kita sebenarnya. Cuman ini kita sudah buat otomatis, jadi itu ambil dari pembelian kita. Jadi cara isinya seperti itu. Terus kemudian kalau ada penjualan lagi, kita isi di bawahnya. Terus kemudian ini tanggal 7 misalnya ada jual lagi. Nah, ini kita sudah coba isi contoh saja ya biar lebih cepat. Jadi setiap kali ada penjualan kita harus catat di sini secara harian ya. Jadi setiap kali ada penjualan ya sebaiknya langsung dicatat. Terus kemudian ini kita coba kasih contoh, ada beberapa lokasi. Misalnya di sini ada Sunter, terus kemudian ada Cengkareng misalnya saja. Terus kemudian nanti di bawah juga ada lokasi lain di Surabaya misalnya. Ini kita bisa input juga di sini. Jadi semua penjualan kita masukkan di sini. Terus kemudian, nah ini tadi kan kita kode transaksinya, ini kita kasih contoh yang penjualan jasa. Jadi kadang-kadang kita kan jualan itu bukan hanya barang, misalnya kita jual jasa misalnya. Ini jasa servis misalnya. Ini sama, cara isinya juga sama. Jadi artinya sistem ini bisa untuk penjualan barang dan jasa. Jadi cara ngisi penjualan kalau kita jual jasa seperti ini. Ini sama, misalnya nomor urut, kemudian tanggal, terus cost center, terus ini nama salesman-nya, ini opsional ya salesman ini. Terus kemudian nomor dokumen, biasanya nomor invoice ya.
Terus ini kode transaksinya adalah penjualan jasa, ini nama customer, terus ini nama barangnya adalah jasa. Kalau yang tadi kan nama barangnya ada topi, ada baju, ada sepatu misalnya. Terus kemudian ini ada jasa perbaikan atau jasa service. Ini kuantitinya adalah 1 unit atau 1 paket misalnya saja. Ini harganya 80 juta misalnya saja. Ini tidak ada diskon. Terus kemudian ada PPN juga. Nah, ini di sini ada potongan PPh. Biasanya kan kalau kita jual jasa ya, jasa servis misalnya, itu dipotong PPh 23. Jadi kita bisa input di sini potongannya. Jadi nanti total tagihannya adalah total harga jasanya dikurangi dengan ditambah dengan PPN dikurangi dengan PPh 23. Begitu cara inputnya. Ini kita input sudah, contohnya sudah cukup banyak ya, ini buat contoh saja. Jadi nanti kalau misalnya kita akan buat baru ya tentu saja ini kita harus kosongkan ya. Ini kita coba isi sebanyak mungkin ya agar nanti laporannya lebih jelas ya. Nah, kemudian di sini kita juga sudah siapkan pada waktu kita jual, biasanya kan kita akan cetak invoice ya. Ini di sini sudah ada menu cetak invoice. Jadi cara cetak invoice-nya kita tinggal pilih nomor invoice yang akan kita cetak. Misalnya kita akan cetak invoice 001. Kita letakkan saja kursornya di kolom invoice. Seperti ini, invoice 01 tinggal kita klik yang cetak invoice. Maka ini akan langsung cetak invoice 001. Ini juga customer-nya sesuai dengan inputan yang kita input tadi ya. Seperti itu. Ini diskon, kemudian ada PPN, terus ada potongan PPh berapa. Nah, di samping invoice ini juga ada surat jalan. Surat jalannya juga ada sama. Terus kemudian bisa juga cetak kwitansinya. Kwitansinya juga ini sudah terintegrasi ya, jadi tidak perlu diinput lagi. Paling nanti tinggal ganti header-nya atau logonya saja ya sama alamat ya. Ini kita bisa ganti seperti ini logonya. Kita bisa langsung rubah saja. Jadi ini kan 001 kita print 002 sama kursor kita letakkan di sini, kita klik invoice 002. Seperti itu cara cetaknya.